warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, training. Alhamdulillahil qail wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alles. Walaqad zarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Ulaika humul ghafilun. Sadaqallah wa sadaqar rasulul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Majelis Taklim Pengajian Agama Usia Lanjut Paul. Yang nyuruh Palu nggak datang-datang, diganti Paul jadi Palu. Pendidikan agama usia lanjut usia dia juga. Majelis Taklim Al-Ajharul Fikri rahimahullah yang sangat dimuliakan Allah. Amin. Segenap para ikhwan, para saudara-saudaraku, para teman seperjuangan, khusus saudara Dais Degutin, saudara Samidin dan saudara Majelis Ulama dalam hal ini yang saya muliakan. Juga tak lupa kepada orang tua kita Pak Sahrul, juga Pak Besan saya Pak Haji Syukina, dan semua teman-teman yang hadir saat ini yang saya muliakan. Sudah kita dengar bahwa itulah salah satu rekrutmen kami dalam kaitan itu. Inti awal tidak lain adalah bagaimana kita mengakomodir bahwa potensi yang ada di desa kita itu sebenarnya banyak. Cuma yang mengakomodir dan yang merekrutmen bahkan menjadi sponsor kebaikan ini yang berat langkah kita, betul nggak? Ini yang kita awali tantangannya luar biasa. Oleh karenanya niat saya berangkat tidak ada lain. Bagaimana saya sudah kumandangkan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kita yang seru. Wahai orang-orang yang percaya kepada Allah, in tansurullaha, bela agama Allah. Ini modal utama. Kalau kamu bela agama Allah lewat apa saja, metode dakwanya yang berbeda, caranya yang berbeda, tujuannya satu. Bagaimana Islam itu tetap tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan kita. Kalau itu sudah kita jalani, maka akan dibela oleh Allah hidup kita. Baik kesusahan hidup dunia, kemudian keselamatan di akhirat, bahkan lebih-lebih kita diberikan kekuatan hati kita untuk teguh memegang agamanya. Alhamdulillah. Ini dasar yang harus kita pilih. Saya hanya bisa melakukan rekrutmen ini mungkin kalau kita tetap nanti Al-Ajharul Fikri berkembang. Rekrutmen saya bukan Ustaz Sayuti, ternyata dia punya potensi dalam hal ini. Mutiara yang tersimpan, intan yang termahal adalah ilmu yang dimiliki. Cuma kan nggak bisa dia berkembang kalau nggak kita angkat dan kita orbitkan. Itu pertama. Mungkin nanti kita merasa mungkin yang lain. Bahkan ada lagi yang di Seremban nampak perlu kita rekrutmen dia. Begitu saya adalah orang pertama di garda pertama untuk mengambil sikap bagaimana
mengakomodir kemampuan yang ada pada diri kita sekalian. Secara pribadi tidak sohor, cuma ada satu cara. Perbedaan antara saya, background saya ala ad-da'iyan ilallah wassirajam munirah. Saya di backgroundkan tahun 90, 91, 10 tahun kita mengabdi sebagai wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Background saya soalnya kalau kayak ahlinya emang itu mah. Kalau urusan dakwah ceramah udah di luar kepala sebenarnya. Nah nanti taklim mengajian kita rekrutmen. Jadi kalau dakwah saya, mengaji saya nanti lebih cenderung kepada wawasan. Hukum fakih ada bidang fakihnya, hukum alat ada hukum alatnya. Kira-kira begitu ya. Bapak saudara jamaah yang saya muliakan, malam ini apa yang tadi dikatakan, inna syahrul rajab syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab ini kata Nabi adalah bulan Allah. Artinya bulan yang dirahmati, training yang akan kita hadapi 2 bulan ke depan. Makanya rahmat Allah di bulan ini, kalau hari ini Bapak Saudara punya salah dan dosa, setahun berputar 12 bulan, 11 kita lakukan dosa itu. Bulan Rajab saudara kesempatan untuk mohon kepada Allah ampunan yang sebanyak-banyaknya. Sucikan diri kita karena ini syahrullah. Makanya ada doa yang perlu dikumandangkan oleh kita. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi rajabana. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami fi bulan Rajab. Berkahkan. Minta, kalau nggak diminta mah mulai. Wasyabana, dan di bulan Sa'ban sebentar lagi. Ada di bulan Sa'ban, memasuki bulan Sa'ban nanti, namanya nisfu Sa'ban. Di bulan Rajab tanggal 27 ada satu peristiwa yang amat sangat luar kemampuan daya talar manusia, yaitu Isra dan Mi'raj. Hari ini tidak saya bahas Isra, nanti kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Sekaligus kita acara Mi'raj dan kemudian di bulan Sa'ban wa Sya'bana kata Nabi sahrul. Bulan Sa'ban adalah bulanku kata Nabi. Artinya bulan yang di dalamnya Sa'ban itu sudah dalam kebaikan. Makanya dibedakan Allah bulan Rajab, kemudian Sa'ban bulannya Rasul, bulan Nabi, artinya bulan yang dimuliakan dan khusus kepada baginda Rasul. Di dalamnya dalam nisfu Sa'ban dan sebagainya. Kemudian kita dikasih peluang oleh baginda Rasul, bulan Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan itu bulan umatku. Semua umat Nabi Muhammad diturunkan rahmat oleh Allah bulan suci. Makanya ketika Ramadan datang, karena di situ diturunkan seluruh rahmat Allah dan kasih sayang, orang yang gak pernah melakukan saja saudara berpakaian rapi, kain sarung rapi, satu hari itu seluruhnya terkontaminasi dengan situasi yang dikatakan tadi. Begitu satu ya, silakan masuk. Begitu masuk bulan puasa, itu yang tadinya nggak kenal sholat, semangat dia mau sembahyang tarawih, kumpul 2-3 hari nak keroyok, tidak muat sholat, tidak muat masjid, semua itu tanda bulan umatku diserahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, sehingga tergeraklah si muslim itu melakukan sebuah ibadah karena syahrul ummati. Manfaatkan itu. Ketika datang Ramadan itu saudara, kemudian kita leha-leha lagi seperti biasa rugi. Disitulah bulan suci Ramadan di dalamnya. Disitulah bulan maghfirah, disitulah bulan idkhul minan nari.
maka kesempatan umat Islam seluruhnya Waalaikumsalam masuk dalam ranah bulan Ramadan. Singkirkan lengan kita, pakaian rapihin, minyak wangi kita beli, bat beli, kalau bisa kain sarung yang ini keluarkan. Menyambut bulan suci Ramadan, muncullah kalimat marhaban ya marhaban, marhaban ya saharul Ramadan, marhaban ya syahrul Ramadan. Ini semangat itu namanya. Oleh karena itu pada pengajian sekali lagi saya ingin memberikan motivasi bahwa sebentar lagi kita akan memasuki itu Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Semoga kita yang diberikan karunia nikmat umur kesempatan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa demikian? Baginda Rasul memberikan satu doa, wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ini artinya berapa banyak saudara-saudara kita, berapa banyak orang mukmin, orang-orang iman tidak sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang. Ini artinya sebuah rahasia yang amat mahal dalam hidup kita. Oleh karenanya perlu kita kumandangkan permohonan itu agar usia kita, umur kita awal sampai pada bulan Ramadan di tahun 2021 ini. Alhamdulillah. Waghfir lana dzunubana, ya Allah ampuni salah dan dosa kami. Waghfir lana dzunubana, segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita mau tambah lagi doa orang tua, kemudian wali-walidaihi, dan kedua orang tua kita, doakan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan akan datang kita sempurna. Oleh karena itu kepada jamaah saya, jangan lupa itu. Ibadah iringi dengan doa agar seluruh dosa kita dan Allah ampuni dari salah dan dosa kita. Alhamdulillah. Kenapa saya katakan begitu? Kenapa? Karena kita yang hidup sampai ini kuno, setiap anak Adam, kullu abdul Adam khata'un wa huwa khairul khata'i tawabin. Dan setiap anak Adam dan cucu Adam tidak lepas dari salah dan dosa, saudara. Potongan kayak kita ini udah gak luput. Dan sebaik-baik orang bukan berarti orang yang tidak punya salah. Sebaik-baik kita bukan orang yang tidak punya dosa, saudara. Tetapi sebaik-baik manusia, sebaik-baik anak Adam, sebaik-baik cucu Adam adalah manakala seorang manusia anak Adam melakukan sebuah salah dan dosa, kemudian dijadikan sebuah pelajaran untuk tidak diulangi, dan ujungnya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mahal. Wa khairul khata'i tawabina, sebaik-baik orang yang punya salah dan dosa adalah orang yang kembali taubat ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya semoga kita bagian dari ranah itu, dan dari saat ini yuk kita kembali diri. Mari kita banyak istighfar kepada Allah, mohon ampun dari segala dosa-dosa itu. Semoga kita sampai pada bulan suci Ramadan, sehingga bulan datang maka suci badan kita dari segala salah dan dosa. Kemudian kita masuk kepada bulan suci melaksanakan ibadah dengan sempurna. Alhamdulillah. Akhir dari kalimat itu, ya, barang siapa yang merasa gembira dengan datangnya Ramadan, haramallahu jasaka ala nurun.
maka dia akan dibebaskan dari siksaan api neraka. Baru nilai kebanggaan, optimis datangnya Ramadan, bukan mengeluh. Yang mengeluh itu yang nggak boleh. Ya datang lagi puasa, bercapek lagi ya. Yang disasarinya ya lebaran dah. Pikir tenang. Akhirnya begitu Ramadan dulu sibuk nyari duit Ramadan. Puasa kagak, ibadah kan rugi begitu. Nih bekali sekarang itu kumpulin nanti begitu Ramadan udah punya. Ya, barangkali durasi saya 15 menit supaya lebih mantap nanti akan kita regulerkan. Terakhir, bahasan terakhir, ada sebuah ayat Quran dalam surah Al-A'raf, agak terlung dalam benak saya. Sebuah tafsir mengatakan walaqad zarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kata Allah, kebanyakan isi neraka jahanam nanti saudara, katsiran minal jinni wal insi kata Allah, adalah kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Berarti kita kebun binatang, kambing nggak ada, tidak masuk kategori kita jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? Begitulah. Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi hati oleh Allah. Di dalam jasad kita ada sebuah gumpalan darah, yaitu kolbu. Kalau kolbu itu baik-baik, seluruh jiwa raga kita jelek dia, maka langkah kita pun seluruh akan jelek. Mereka yang punya hati, diberikan hati manusia, tapi dengan hati itu dia tidak bisa melihat kebesaran Allah. Dengan hatinya mereka tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Dengan hati mereka lupa, lalai, baik lalai kepada Allah, lalai kepada apa yang kita lihat, maka rusak. Mereka itulah yang diberikan hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah SWT. Berzikir kepada Allah ogah, ingat kepada Allah tidak mau rugi. Ya itulah mereka yang akan masuk kategori. Kemudian yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberi mata, tetapi mata yang diberikan tidak pandai melihat bagaimana kebesaran Allah, baik yang tercipta maupun yang tersirat, yang terdatar di dalam Al-Quran maupun yang kelihatan oleh mata kita. Itu semua adalah ayat-ayat Allah. Harus kita lihat dengan mata kepala kita. Oh, kejadian fenomena begitu indah. Allah ciptakan laut dengan gelombang yang biru membentang, tidak pernah kelihatan di mana ujung laut itu. Alangkah indahnya Allah ciptakan itu, muncul di depan mata kita. Subhanallah, maha suci Allah menciptakan itu dengan sempurna. Akhirnya muncullah kalimat orang beriman itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Tuhan kami, maha suci Engkau menciptakan itu tidak sia-sia dalam hidup. Muncul di sana, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Diberi mata, tidak bisa melihat bagaimana kebesaran dan kekuasaan Allah. Tutup mata, fenomena kejadian yang terjadi itu perlu dilihat. Apabila itu kita gunakan, kita akan berkata, Subhanallah, maha suci Allah atas segala ciptaannya. Kemudian yang ketiga, walahum azanul la yasma'una biha. Mereka diberi telinga oleh Allah. Nih kuping kita saudara, diberikan dua telinga ini, disuruh apa? Disuruh untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah. Baik itu nasihat agama yang terpenting, nasihat ilmu pengetahuan, mesti kita terima. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, tidak banyak protes dan kritisi.
Ini manfaat. Kalau ini sudah kita lakukan, telinga kita gunakan untuk mendengar kebaikan, mendengar ayat Allah, mendengar pengajian, mendengar tablet, mendengar nasihat agama. Insya Allah kita enggak masuk kategori kasiran minal jinni wal insi, kebanyakan manusia menjadi isi dari neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah subhanahu. Kalau sudah yang ketiga itu, maka muncul ayat dilanjutkan ulaika kal an'am bal hum adall. Kalau dikasih hati, hatinya tidak digunakan, mati hati mereka terhadap zikir kepada Allah, lupa kepada Allah. Dikasih mata tidak melihat kebesaran Allah, dikasih kuping tidak mau mendengar nasihat ulama, nasihat kiai, pengajian, nasihat agama. Maka Allah jelaskan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, balhum atau sangat rendah dalam hidup kita. Kita tolak itu. Semoga kita enggak masuk dalam kriteria golongan yang diperingatkan Allah Subhanahu wa taala. Mahalan kebu ada harganya, ambil ada harganya lah. Kalau kita enggak bisa, manusia apa yang bisa kita nikmati kecuali mereka mensyukuri hati mereka, mata mereka, pintar telinga mereka. Kemudian terakhir ulaika humul ghafilun. Mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang lalai. Semoga kita enggak masuk kriteria dalam golongan orang-orang yang diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf 179, Anda lihat dalam tafsirnya, Anda lihat dalam terjemahannya. Semoga itu menjadi inspirasi semangat kita untuk terus zikir, ingat kepada Allah. Hati kita, mata kita melihat dengan kebesaran Allah, telinga kita mendengar pengajian yang diberikan, nasihat agama, para ulama, para kiai dan sebagainya, dan kita nantinya tidak tergolong ke dalam golongan orang-orang yang diberikan peringatan keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Durasi saya 15 menit ditambah 20 menit. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada taklim ini, karena memang 21 sampai 30, jadi jam 9.30 selesai. Yang di dapur sudah siap-siap, takut kedinginan begitu. Maka barangkali ya terlalu panjang juga takut bosan, ya terlalu pendek juga tidak enak, sederhana saja. Untuk malam ini saya menyatakan taklim kita, alhamdulillah, semoga ini ada manfaatnya buat kita sekalian. Jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh, jalankan terus istiqomah karena Allah dan ridho Allah. Adapun teknis nanti kita akan rubah, nanti kita cari siapa dan begitulah seterusnya. Kami sebagai narasumber dari Sohibul Bait tetap akan memberikan optimisme kepada saudara-saudara saya dan apresiasi yang mau menyalurkan ilmu dan pengetahuan pada majelis taklim Al-Adarul Fikri. Oke, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam taklim ini. Semoga sekali lagi bermanfaat ilmu saya, berguna untuk Bapak sekalian, bermanfaat untuk orang banyak, dan ujungnya bermanfaat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul mu'afiq ila aqwamil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera besok mau beli iniannya.